Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita bisa lanjutkan lagi di podcast yang berikutnya Iya. yang berjudul Raja Tua yang Dikurung, Musik, Perzinahan, dan LGBT di Tanah Arab sebagai tanda semakin dekatnya hari kiamat. Baik Kak, jadi langsung aja ya Kak ya. Kakak ceritakan apa yang Kakak lihat dan rasakan dalam mimpi itu Kak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di mimpi itu kan saya berjalan. Pertama itu saya berjalan di situ di kayak terowongan bawah tanah gitu. Tapi itu penjara gitu. Masih di terowongannya. Terus saya mengikuti di situ ada seorang pengawal. Pengawalan itu udah kayak penjaga penjara itu. Tangga. Baru Nah, mengingatkan kan mimpi yang sebelumnya ada tangga juga kan, Iya. turun. Nah, baik, terus setelah turun gimana Kak ada? Terus saya berjalan di situ, baru saya memasuki sebuah ruangan seperti ruangan penjara, ada jeruji-jerujinya di situ. Nah, di dalam ruangan itu saya melihat kakek itu. Kakek itu sudah sangat tua sekali, dia memakai shawl di lehernya, ada kasurnya bagus, spring bed begitu, sangat empuk sekali. Tapi itu penjara tapi terkesan bukan penjara gitu. Seperti ada pengekangan di situ, pembatasan seperti Betul. itu. Nah, saya melihat beliau itu sedang dalam keadaan tak berdaya di situ saya melihatnya. Baru ketika dia berdiri, baru dia agak menggeser tempatnya di situ di ranjang itu, baru dia lihat di sebelah ranjangnya itu di situ berserakan tulang-tulang di situ. Nah, menangis dia kakek ini menangis dia. Beliau mengingat bahwa itu ada tulang belulang anggota keluarganya gitu. Baru suara itu kan berkata bahwa Zulkifli dan Yahya dulu diperlakukan sama gitu. Wallahu alam, saya juga tidak tahu tentang itu siapa yang dimaksudkan, tapi dalam rasa saya di situ Sebentar, di saya situ potong. adalah Sebentar, saya potong. Nabi Zulkifli dan Nabi Yahya. Oh, di dalam mimpi itu Kakak paham saat suara itu menyebutkan Zulkifli Iya. dan Yahya, Kakak langsung ngerti kalau Iya. itu nabi. Iya, Oh, dalam mimpi itu Kakak sudah paham. suara itu tidak mengatakan itu nabi. Tapi saya memahaminya. Kenapa suara itu tidak mengatakan nabi? Karena yang mengatakan nabi itu sebenarnya untuk kita yang mengatakan Nabi. nabi gitu. Kalau Allah suara itu kan terserah suara itu mau mengatakan nabi atau apa kan terserah gitu Betul. haknya. Ya, karena kan suara itu Dia maha iya. berkuasa atas Iya, segala dia tidak sesuatu. menyebutnya Iya, nabi karena nabi kan pembawa pesan, Iya. bukan pembawa pesan. pesuruhnya Iya, gitu. pesuruhnya, Iya. betul. Nah, jadi setelah suara itu berkata, Kakak tapi paham enggak maksudnya? Oke, Kakak paham sekarang kalau itu yang dia maksudkan, Iya. yang suara itu maksudkan Iya. adalah nabi. Iya. Tapi Kakak nyambung Saya maksudnya gini, yang saya rasakan di situ karena saya nggak tahu ceritanya Zulkifli dan Nabi Zulkifli dan Nabi Yahya gitu. belum tahu Kakak. Iya. 2019 Kakak belum bisa belum menceritakan kisah belum para tahu nabi. belum Aduh. tahu gitu, makanya itu PR bagi saya agar saya mencari tentang gimana kisah Nabi Perjuangan, Zulkifli betul. dan Nabi Nabi Yahya. Yahya perjuangannya dalam dakwah itu. Terus Ya. setelah itu Masya Allah, setelah banyak belajar di SA di sekolah alam, ternyata Nabi Yahya adalah anaknya dari Nabi Zakaria udah tahu yang Nabi Yahya itu terbunuh itu. yang di jalan Dibunuh Allah. oleh Bani Israel. Ya, Bani Israel itu siapa gitu. Bukan. Allahu alam. Nabi Yahya dibunuh oleh Raja Herodes. Kakak mesti belajar iya. lagi nih. Ulang lagi belajar. Biasa Kak kalau sudah umur tuh cepet lupa. Kita Lansia. juga sama-sama belajar. Gak apa-apa, yang Ya penting Allah. semangat Iya, belajar. iya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yang Iya. penting kita kan yang Allah nilai itu kan bukan hebatnya bisa menghafal semua. Iya. Karena bisanya seseorang dalam menghafal Al-Qur'an
juga Allah memberikan karunia kepada dia dari sel-sel otaknya mungkin. Sedangkan ada juga manusia yang memang mungkin Allahu alam yang Allah cukupkan segitu, tetapi dia tidak pernah letih dalam terus belajar, semangat belajar. Habis belajar lupa, belajar lagi, semangat lagi. Masya Allah, di situ yang Ya dinilai adalah Allah. prosesnya. Jadi gitu. Jadi tetap belajar. Kita juga sama-sama belajar. Ya, insya Allah. Lanjut lagi ceritanya. Nah, tapi terus tadi adegannya dia menangis, tulang Iya. berulang suara itu berkata. Iya. Terus setelah itu Setelah itu kan saya keluar dari sana. Kakek tua itu kan dibawakan makanan, ya lupa tadi saya ceritakan itu, dibawakan makanan. Nah, saya udah keluar ini. Nah, saat saya keluar, saya sampai di sebuah ruangan seperti ruangan meeting gitu. Di situ ruangannya bagus. konferensi. Iya, kayak ruangan meeting di sebuah istana gitu. mungkin. Yang gimana gaya arsitektur Arab, kerajaannya kayak gitu dah, menjuntai anunya, gorden-gordennya gitu, kayak gitu. Saya mendengar akan ada rapat di situ. Tapi yang saya rasakan di situ seperti sebuah rapat yang luar biasa gitu, tapi saya nggak tahu rapat apa gitu. Namanya saya kan hanya melihat di situ kan, mendengar gitu, tapi saya tidak tahu urusan kerajaan dah, kenegaraan gitu, saya nggak tahu, cuman hanya saya dikasih lihat gitu aja. Baru kan saya berjalan kan, saya keluar di situ. Nah, saya lihat di situ di luar istana itu ada konser gitu, konser musik, tapi konsernya tidak seperti konser-konser pada umumnya besar, wow gitu tuh enggak. Yang saya rasakan di situ itu seperti sudah berlaku, udah biasa di mata orang Arab di sana itu, yang saya lihat sudah hal biasa gitu. Jadi seakan-akan sudah seperti di Indonesia, di negara barat sana gitu. Dan juga seperti di Indonesia juga kan begitu kan? Di Indonesia juga kan ada banyak pengamen keliling. Nah, seperti itu di sana itu yang saya lihat. Tapi di sini kan malam, gemerlap dia di situ, suasana itu gemerlap, itu ada lampu-lampu penghiasnya, ada penyanyi wanitanya di situ. Saya lihat di situ ada juga banyak orang penonton di situ, tapi dia gelar seperti sebuah kayak apa ya, kayak apa namanya, panggung-panggung hiburan itu, kayak gitu, tapi tidak di panggung, di lantai gitu yang saya lihat. Itu kesannya sudah setelah itu. Dari pertama biasanya kan kalau kemajuan tentang musik atau apa, mereka di panggung. Tapi kalau sudah mendarah daging di masyarakat, itu sudah menjalar ke seperti itu pekerjaan gitu, pekerjaan sehari-hari, Kegiatan iya, sehari-hari. kegiatan sehari-hari yang lumrah seperti di sini kan banyak kafe-kafe. Nah, seperti itu yang saya lihat suasananya di sana gitu. Ada Nah, rasa seperti iya. ini sudah lama terbiasa ya. Iya, seperti itu. Baru setelah itu saya Sebentar, jalan lagi. kakak ngerasa bising enggak dalam mimpi itu? Atau kakak menikmati? Kan kita nggak Enggak. tahu kakak perasaannya seperti apa dalam Ya, mimpi itu. bising, suara musik kan besar tuh, suara musik di situ tuh kan, makanya saya pergi kan, Nggak saya suka jalan kakak? lagi. Kakak Iya, nggak suka? enggak. Terus pokoknya saya melihat aja gitu kejadian antar kejadian dari awal sampai ini, sampai akhir nanti. Terus saya jalan lagi. Saya melihat di sana rumah di situ kan. Saya lihat rumah di situ. Saya lihat ada suami istri, tapi yang istrinya kok dia janjian sama laki-laki lain di situ di kamarnya. Saya lihat lewat jendela. Terus suaminya saya lihat dia sibuk dengan HP-nya. Tapi yang saya rasakan dia sibuk dengan HP-nya juga dengan perempuan lain juga, seperti itu yang saya rasakan. Nah, habis yang itu lagi saya melihat laki-laki dua, tapi kok kayak orang pacaran gitu. Tapi saya ingin berpositive thinking di situ. Mungkin mereka hanya sahabat kayak gitu, tapi beda gitu caranya, pegangan itu dia beda gitu. Dan itu di Arab Iya, Saudi. Iya, orang Arab itu saya lihat. Bener-bener jelas rasanya tuh di Arab Iya. Saudi ya. Di Arab dia satu tempat itu. Satu tempat Iya, itu satu ya. tempat. Astagfirullahaladzim. Jadi sampai situ adegan mimpinya Iya. Kak. Iya. Ini tadi rasa dalam mimpi itu campur aduk Kak ya. Iya. Jadi ada rasa heran, Campur aduk. iya, ada rasa kaget juga tadi Iya. melihat kakek tua itu. Masya Allah. Justru malah
karena kita baru belajar ya, Iya. kita juga kan sama-sama belajar di sini, sama-sama orang yang Iya. baru belajar. Masya Allah kalau kita nonton YouTube ya di sini Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Masya Allah sudah menjelaskan di sini bagaimana sih keadaan Arab Saudi hari ini gitu. Berarti ini sudah tanda dekat-dekatnya hari kiamat dengan banyaknya kerusakan-kerusakan. Padahal kan kakak sudah mimpi duluan ya, baru kita nonton ini kayak gitu, baru kita dapat video ceramah beliau gitu. Memang keadaan Arab Saudi sekarang sudah sangat parah, dan itu menurut beliau adalah di dalam hadis juga kan, kalau sudah dia kerusakan di mana-mana, sudah dekatnya tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Nah, kita kaitkan sama mimpi yang sebelumnya, itu kan orang-orang yang berkabung kan pakai baju putih-putih. Sedangkan kakek tua itu Baju putih juga. ya semua kan serba putih, jenggot putih, syal putih, baju putih, tempat tidur putih, semua serba putih. Nah, jadi di sini menandakan bahwa dunia ini itu udah adalah tua ya juga. Anunya rambutnya panjang, udah tua, udah panjang putih semua, sama jenggotnya juga panjang putih semua gitu. Betul. Selain itu kan itu sebagai Dunia udah tua. simbol Kak, ulama-ulama yang Yang putih, dibunuh. berhati putih yang dibungkam. Dibungkam. Apalagi sekarang di zamannya Dibunuh Muhammad karakternya. bin Salman kan. Astagfirullahaladzim, bagaimana ulama-ulama yang lurus itu dipenjara, dihukum mati seperti itu. Nah, jadi di dalam mimpinya kakak itu adalah seperti itu, disimbolkan ulama-ulama yang berpakaian serba putih. Artinya beliau itu lurus ya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi di sana dia dipenjarakan. Nah, dipenjarakan. Walaupun keadaannya nyaman, kelihatan di penjara, dalam arti simbolis di sini tidak mungkin dia diberikan makan, diberikan fasilitas, tetapi dikekang haknya untuk menyuarakan yang hak kayak gitu, menyuarakan kebenaran. Dibunuh karakternya. Iya, bisa dibunuh karakternya juga. Nah, baik, itu adalah isyarat agar kita, mimpinya kakak ini maksudnya, agar kita lebih belajar lagi tentang situasi apa yang terjadi hari ini, sesuai dengan penjelasan ulama-ulama juga. Di sini kan kita banyak ya mendengar dari seperti yang saya bilang tadi, dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, juga dari Ustadz Ihsan Tanjung, dari Ustadz Syekh Imran Hussein gitu kan. Jadi kita banyak belajar di sana dengan ulama-ulama memiliki ilmu itu. Jadi itu kita mempelajari tentang apa yang sedang terjadi hari ini di dunia. Dan yang kedua, ini adalah isyarat topik belajar yang menanyakan diri kita, sudah bisa tidak kita menjelaskan tentang sejarah hidup dan perjuangan Nabi Zulkifli dan Yahya gitu. Jadi kalau memang belum, mari kita belajar lebih dalam lagi hikmah perjuangan beliau seperti apa. Kita mencari beliau di dalam Al-Quran, juga di hadis, juga di riwayat-riwayat, begitu ya. Bagaimana para nabi itu waktu di zamannya dulu, mereka semua dibunuh karakternya. Membunuh para nabi itu. Ada ayat Nabi itu. Tapi kalau Nabi Yahya bukan karakternya saja dibunuh, memang beliau dibunuh beneran juga gitu. Jadi gitu. Jadi banyak ya yang kita topik-topik belajar di sini. Jadi kembali lagi, sekali lagi sebelum kita akhiri, semua mimpi-mimpinya kakak itu tujuannya adalah memotivasi kita untuk lebih semangat dalam menggali ilmu melalui penjelasan para ulama. Yang ulama itu sendiri benar-benar memakai dalil dari Al-Quran dan hadis sahih ya Kak ya. Jadi saya rasa mungkin itu dulu ya. Itu dulu kita cukupkan. Jadi pembahasan podcast kita kali ini ya, yaitu kerusakan di tanah Arab ya Kak ya. Insyaallah kita akan lanjut ke pembahasan mimpi berikutnya di podcast berikutnya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.